Pembangunan infrastruktur perkotaan saat ini tidak hanya terjadi di atas permukaan tanah, tetapi juga semakin masif di ruang bawah tanah. Infrastruktur seperti pipa air minum, pipa gas, dan kabel utilitas menjadi tulang punggung pelayanan publik, namun seringkali menimbulkan konflik tata ruang karena belum diatur secara jelas dalam sistem perencanaan. Pada video kali ini, akan membahas terkait konflik tata ruang dalam pembangunan infrastruktur bawah tanah yang ditinjau dari perspektif hukum administrasi perencanaan dengan dua studi kasus yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di Indonesia. Kita akan menyoroti dua kasus besar, yaitu pertama sistem penyediaan air minum atau SPAM Jatiluhur 1 yang melintasi Jawa Barat hingga Jakarta. Kedua, pipa gas transmisi Cirebon Semarang atau disingkat CISEM, dan keduanya merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang menghadapi tantangan administrasi dan tata ruang yang berbeda. SPAM Jatiluhur 1 dibangun untuk menyuplai air bersih ke DKI Jakarta dan sekitarnya. Pipa transmisi air baku ini mayoritas ditanam memanfaatkan rumija atau ruang milik jalan ataupun bahu jalan tol dan jalan nasional. Persoalan utamanya bukan sekedar pembebasan lahan warga, melainkan konflik pemanfaatan ruang antar instansi negara. Pipa air ini harus berbagi ruang sempit dengan utilitas lain di dalam rumija. Secara teknis, sering terjadi benturan antara pipa SPAM dengan rencana pelebaran jalan ataupun utilitas existing. Akibatnya, terjadi sengketa teknis yang menghambat penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Dalam rezim hukum terbaru pasca Undang-Undang Cipta Kerja, proyek ini wajib memiliki KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai dasar perizinan. Namun, tantangan administratif muncul karena RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang di daerah yang dilintasi seringkali belum memetakan zonasi bawah tanah secara spesifik. Pejabat tata ruang harus mengambil langkah diskresi untuk menyingkronkan jalur rencana pipa agar tidak melanggar ketentuan teknis jalan raya. Kasus kedua adalah pipa gas Cirebon Semarang, yang dimana proyek ini menarik karena sempat mangkrak belasan tahun akibat pemenang lelang swasta gagal melaksanakan kewajibannya, hingga akhirnya diambil alih pemerintah menggunakan dana APBN. Dari kacamata hukum administrasi, kasus ini merupakan pelajaran mahal soal izin yang dibiarkan mangkrak. Pihak swasta yang memenangkan hak membangun justru menelantarkan proyek ini bertahun-tahun tanpa sanksi yang cepat. Seharusnya, pemerintah punya mekanisme yang lebih tegas untuk segera mencabut izin jika proyek tidak berjalan. Tujuannya agar ruang bawah tanah yang strategis tidak tersandera atau terkunci oleh masalah kontrak sehingga bisa segera dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pemerintah akhirnya melakukan tindakan hukum administratif berupa pengambil alihan proyek untuk menjamin asas kemanfaatan umum. Ini membuktikan bahwa perencanaan infrastruktur bawah tanah tidak bisa statis. Ia sangat bergantung pada kepastian hukum pemegang konsesi di atasnya. Berikut merupakan regulasi yang berkaitan dengan studi kasus yang telah dibahas. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Serta ada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Secara yuridis, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 telah membawa terobosan baru, di mana regulasi ini mulai mengakui konsep ruang bawah tanah yang terpisah dari hak atas tanah di permukaan, yang artinya kepemilikan tanah di permukaan tidak otomatis menjamin kepemilikan tanpa batas ke bawah. Pemerintah dapat memberikan hak pengelolaan atau hak pakai untuk ruang bawah tanah bagi infrastruktur publik. Sebagai solusi di masa depan, hukum administrasi perencanaan harus mendorong penerapan rencana tata ruang secara 3 dimensi dan integrasi sarana jaringan utilitas yang terpadu. Dengan demikian, izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak lagi bersifat secara 2 dimensi, melainkan mencakup kedalaman dan volume yang jelas. Ini akan menjamin kepastian hukum, meminimalisir sengketa lahan, dan mewujudkan tata ruang yang tertib.